Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi Anda yang merayakannya. Semoga saja ini hari korban ini juga makin menimbulkan semacam solidaritas dan tanggung jawab sosial kita. Saya Hersman Arif dari Forum News Network, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Ini di hari libur. Saya akan ngajak Anda kembali ngobrol dengan Mas Awalil, nih ahli fiskal. Kita akan rinci satu persatu. Saya memang ngajak ngobrol dengan Prof. Awalil ini untuk belajar soal fiskal supaya paham gitu ya. Setiap kali pemerintah ngomong, Bu Sri Mulyani bicara, Mensos bicara, kita dipaham sebenarnya apa itu. Nah, Assalamualaikum Mas Awalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin dalam jumpa pers itu bersama dengan Pak Luhut kan para menteri diminta bicara itu, menteri-menteri yang terkait, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Orang kalau melihat rincian yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani kelihatannya dahsyat. Jadi seolah-olah bahwa wah betul PPKM darurat, tapi semuanya dana digelontorkan dan kehidupan masyarakat terjamin sepenuhnya dari pemerintah. Tapi saya baca tulisan Anda, kelihatannya ternyata ada upaya mencoba, ini bahasanya membesar-besarkan gitu peran dari pemerintah. Sementara kalau dari sisi kesehatan, nah ini angka-angka kesehatan berkaitan dengan penularan COVID itu dikecil-kecilkan. Nah, bagaimana sebenarnya kita membaca ini? Benarkah seperti itu? Terima kasih Mas Hersu. Jadi saya kira memang fiskal itu agak berbeda dengan beberapa hal yang sifatnya dengan mudah ya dilakukan perubahan-perubahan. Nah, fiskal itu memang antara rencana, lalu ditetapkan menjadi alokasi, lalu kemudian direalisasi itu ada lag dan segala macam, ada waktu berbeda. Kembali ke yang dipertanyakan tadi, yang ditambah itu sejauh yang diumumkan kemarin, tanggal 17 Juli kan yang bareng, kebetulan saya juga nonton meskipun telat di YouTube-nya nonton, itu terjadi penambahan anggaran untuk penanganan COVID dan PEN. Selanjutnya kita sebut anggaran PEN saja, maksudnya ada COVID di sana. Anggaran PICI-PEN ini, anggaran PEN ini berubah dari 699,43 triliun. Kemarin kita sudah bahas angka 699,43 itu juga berproses dari 372 ya. Jadi ini penting buat para pendengar. APBN-nya masih belum diubah. Jadi belanja berapa, pendapatan ditargetkan berapa, lalu mau ngutang berapa itu tetap belum berubah dari tahun lalu ditetapkan. Tapi yang ini diutak-atik, memang boleh secara hukum. Kembali tadi 699,43 menjadi 704. Jadi naiknya cuma 45, Mas. Jadi kalau orang ekonomi mesti presentasi kan? Nggak sampai 10%. Ini dulu kalau orang ekonomi otomatis nggak bisa dengan besaran saja. Berarti sebenarnya kenaikannya kurang dari hanya sekitar 8% dari anggaran sebelumnya. Nah, kedua yang naik itu kan dulu saya bilang soal klaster. Pada tahun 2020 itu kan ada 6 klaster, sekarang jadi 5 klaster. Sejauh ini loh PMK-nya belum, nanti di laporan persisnya berapa klaster nggak tahu, sementara sekarang publikasi 5 klaster. Dari 5 klaster itu salah satunya kesehatan, yang naik bertambah paling besar memang kesehatan, bertambah 33 triliun yang bertambah berapa 214 jadi 193, bertambah 20-an triliun. Si ke Perlinsos bertambah 33. Jadi 2 itu sebenarnya yang bertambah. Begitu Mas kejadiannya. Tetapi ingin saya tekankan, tambahannya itu sebetulnya ya masih ngutak-ngatik dari APBN yang sudah ada. Jadi digeser-geser saja. Jadi bukan, jangan sampai ada kesan, tentu saya juga percaya pemerintah tidak maksud begitu, tapi siapa tahu di antara pendengar ini jadi terkesan, ini PPKM lalu ada gelontoran APBN, entah itu tambahan angka atau pemindahan dari macam. Enggak, belum ada. Yang ada itu sedikit menggeser, kalau saya boleh katakan begitu. Iya. Ya, memang gitu, bagi orang yang tidak paham anggaran, ketika menonton penjelasan Bu Sri Mulyani itu dahsyat betul. Karena dirinci. Jadi kelihatannya ini pandai sekali pemerintah mengkomunikasikan kepada publik. Ini bahasa
kalau orang media punya ini itu jurnalis ya, ya, jangan bawa-bawa saya sebagai ahli fiskal ya, itu jurnalis. Ya, Saya mau dingin saja melihat ya, angkanya. ini bahasa public relation, tapi ternyata kan betul yang Anda katakan tadi. Jadi digeser-geser saja anggarannya dan memang ada penambahan tapi tidak terlampau besar ya. Nah, sekarang preteli satu persatu dulu ya. Menjadi pertanyaan soal kesehatan itu. Saya membaca di media bagaimana para tenaga kesehatan itu banyak menjerit. Mereka sudah menghadapi situasi yang sangat melelahkan, sementara insentif yang mereka terima itu ternyata terlambat, bahkan ada yang belum diterima dan sebagainya. Itu gimana ceritanya bisa terjadi semacam itu? Kalau dari sisi fiskal ya. Siap. Pertama yang diumumkan kemarin itu, saya ulangi lagi, dari 193,93 menjadi 214,95. Kita bungkus ya 215 triliun yang baru. Jadi naiknya hanya 21 triliun dari semulanya. Itu 2021. Nah, kita kemarin sudah bicara, ini pun sebetulnya adalah upaya pemerintah setelah kondisi-kondisi selama tahun 2021 dan lebih khusus lagi di akhir-akhir ini pandemi memang cukup berat ya. Sebelumnya waktu menyusun APBN itu kan dialokasikannya kan hanya sekitar 30-an triliun, Mas Hersyo, karena dikira. Jadi ini kita apresiasi dulu karena nanti dikira siaran saya selalu mengkritik ya. Kita apresiasi dulu sebetulnya pemerintah itu cepat juga dalam konteks ini. Nah, tetapi kita juga melirik tahun 2020 bagaimana? 2020 dulu dianggarkan 99,50. Realisasinya hanya 63%, Mas Hersyo. Nah, jadi kan nggak semuanya bisa dilaksanakan di tahun 2020. Jadi pada ini anggarannya 2 kali lipat loh sekarang lebih. Waktu 99 nggak bisa dihabisin. Ketika dilihat itu memang salah satunya adalah vaksin yang belum siap pada waktu itu. Tetapi yang lain-lain juga kurang siap. Satu-satunya yang siap, jadi termasuk rumah sakit itu tidak siap. Maksudnya bagian yang klaster, sub klaster ke rumah sakit itu juga kedodoran. Tetapi yang nakes itu unik, Mas Hersyo, khusus tenaga kesehatan ya. Ini supaya kita imbang antara, saya betul-betul simpatik dan mengapresiasi ya jelas kawan-kawan tenaga kesehatan. Tetapi saya coba sebagai fiskal juga menjelaskan bahwa ini memang memerlukan kebersamaan ya, baik nakes, rumah sakit maupun pemerintah. Nakes itu dialokasikannya pada waktu itu insentif ya, bukan santunan kematian ya. Karena yang kematian kan realisasi nggak bisa dipaksa-paksa. Kalau perlu realisasi santunan kematian nol nggak apa-apa, nggak dijadiin, nggak ada yang meninggal kan. Tapi yang insentif, ya kita nggak boleh juga. Anggaran ini penting nih mumpung ada intermezzonya. Bukan berarti anggaran yang terserap habis itu adalah selalu baik, tidak, Mas Hersyo, tidak juga. Hanya umum aja kan, nanti ada misalnya cadangan ya, cadangan kalau nggak dipakai berarti kan cadangan yang tidak terduga, berarti nggak ada yang tidak terduga. Nah, kembali ke sini tadi, insentif tenaga kesehatan itu dialokasikan 7,66 triliun. Tapi realisasi lebih besar. Tadi kan secara umum lebih rendah. Jadi 8,83. Jadi 115% di tahun 2020 itu. Nah, dan itu pun masih menyisakan tagihan, Mas Hersyo. Jadi sudah dibayar lebih dari yang dialokasikan, disisakan tidak semuanya belum dibayar. Tahun 2020 nih kita berbicara. Nah, di sisi itu memang ada permakluman bahwa pemerintah ini mengalokasikan terlalu, tetapi dari laporan-laporan tentang urusan PEN ini sebetulnya dimungkinkan. Apalagi tadi vaksin di tahun 2020 ini, saya sebagai fiskal loh ya, kenapa lambat melakukan pergeseran alokasi? Kan sudah kelihatan dari klaim-klaim itu, mestinya di akhir-akhir tahun 2020 cepat saja langsung digeser kan? Yang vaksin yang apa? Saya loh ya. Nah, memang ada sedikit juga teknis. Nanti ada soal lapor ke BPKP ketika geser ya untuk nilai tertentu. Tetapi intinya harusnya 2020 itu kan jadi pengalaman, ya toh? Bahwa sudah terjadi di akhir-akhir 2020 itu menurut penilaian saya sebagai fiskal kurang cepat menggeser alokasi. Ketika kurang cepat menggeser alokasi, kurang cepat juga merealisasi. Nah, 2021 ada perbaikan dalam konteks konsep. Nah, ini mundur sedikit ya, Mas Hersyo. Karena untuk ini hal baru, Mas. Jadi beberapa juklak, juknis, gampangnya begitu. Bahkan peraturan menterinya itu belum tersedia. Beda dengan hal-hal yang usually ya sudah ada kan. Karena itu ada komunikasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, dan saya baru memastikan kemarin saya tidak tahu dalam bentuk apa,
ternyata bentuknya untuk aturan payung hukum umumnya adalah semua yang pengeluaran kesehatan yang terkait PIC-nya kesehatan loh Pak. Nanti kita juga bolehlah diulik-ulik. Tidak seluruh bidang kesehatan itu di Kementerian Kesehatan Pak, karena ada nanti TNI Polri juga, jadi keluarnya di sana. Tapi untuk insentif ini murni di Menkes. Nah maka Menkes buatlah keputusan Menteri Kesehatan, Mas. Nah itu di tahun 2000 mundur lagi ke belakang, termasuk peraturan yang paling telat, Mas Hersu. Ini penting nih. Jadi kan waktu itu tanggal 1 April, awal April kan, dilakukan perubahan, berlanjut perubahan, itu lalu terjadilah di internal birokrasi beberapa payung hukum dibuat, level menteri, level eselon 1 dan seterusnya. Kementerian Kesehatan ini saya ikut mengamati ya dari waktu ke waktu. Itu jarak dari keputusan Perpres itu paling terlambat dibandingkan hal, padahal justru dia paling krusial. Ini awalnya dulu. Ya. Tetapi kalau saya permakluman sebagai ahli fiskal, ya ribet juga Pak. Bayangkan, karena mencakup rumah sakit swasta yang selama ini tidak berhubungan dalam konteks ini dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana aturannya? Kalau jadi temuan kan repot juga. Atau dicolong gitu gampangannya. Kita prasangka baik nih. Kementerian Kesehatan juga membuat aturan yang agar tingkat fraudnya itu rendah. Nah, di situ sudah mulai awalnya. Tapi tadi saya tetap kritik. Maklum tapi kritik. Lu ini darurat kok. Kenapa tidak dibuat satgas dan sebagainya yang khusus menangani ini? Jangan biasa-biasa. Gitu kira-kira dulu untuk menggambarkan bahwa soal insentif kesehatan ini semula dulu dialokasikan terlalu sedikit di tahun 2020. Dialokasikan lebih banyak, itu pun menyisakan tagihan. Di 2020 sudah lebih bagus. Dialokasikan jauh lebih banyak. Jadi sampai berapa kali lipat ya? 2 kali lipat lebih jadi dari 7 tadi jadi 20-an Mas Hesu, hampir 3 kali lipat. Tetapi belum terperbaiki secara bagus mekanismenya. Ada peraturan baru lagi. Nah, justru itu repot. Indonesia ini kan susah nih. Sebelumnya kan ada peraturan meskipun sementara. Ketika dirubah, rumah sakit juga potang-panting. Mungkin sedikit bayangkan dulu ya bahwa si insentif tenaga kesehatan itu kan bukan dia yang nagih. Yang menagihkan adalah rumah sakit, paskes ya, apakah itu rumah sakit atau apa. Dan itu pun yang belakangan ini terbagi jadi 2, dia ada urusan terkait dengan TKDD, jadi ada duit yang lewat daerah, ada duit yang tetap di Kemenkes. Intinya ada jalur yang dia harus penuhi, gitu loh Mas. Kira-kira. Belum lagi gambaran umumnya. Ya, belum lagi birokrasi kita kan dikenal kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, itu sih saya terus terang memang tidak bisa membuktikan. Tapi bolehlah ya, karena saya sudah bertahun-tahun mengamati fiskal ini agak punya feeling sedikit. Tidak seluruh soal insentif ini tentu tidak seluruhnya. Karena tadi saya ingin katakan, insentif tenaga kesehatan itu secara fiskal itu dibagi 2 jalur. Jalur Kementerian Kesehatan dengan jalur TKDD, berarti daerah ya. Itu juga ada dinas daerah. Nah, tadi saya ulangi, ada puskesmas, ada rumah sakit, ada apapun lembaga yang diverifikasi boleh melakukan. Ingat loh, tidak semuanya dapat juga. Ini kan hanyalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan yang terkait berisiko COVID, bukan berarti kena COVID ya, berisiko COVID. Kan ada jalur ini. Nah, sehingga di sini memang kita harus mengakui ada kerawanan pada tingkat individu nakes bisa, tapi terutama sekali pada paskesnya itu kan. Paskes ke aparat tadi, sebutlah ke dinas, itu kan dinas menguruskan. Nah, mohon maaf ini memang dari tradisi peranggaran itu biasanya meskipun pekerjaannya, tetapi kalau kira-kira kalau menguruskan ada tip, tidak harus korupsi loh Mas. Nah, saya tidak ingin katakan meskipun itu nggak boleh ya, tapi itu nggak, saya tidak bisa buktikan, saya jujur saja kepada pendengar ini. Tetapi bagi pengamat fiskal hal-hal begitu tahulah. Jadi kalau Mas Hersu bawakan barang saya, nanti ada harapan lah di sana dikasih orang berapa gitu, tidak ada tarif. Nah, khusus untuk ini kan nggak bisa. Masa nggak ada jalurnya untuk kalau menagihkan 2 miliar ya 2 miliar pasti dia cuma kelewatan, sementara pekerjaan harus dilakukan, sehingga itu ditengarai di lapis birokrasi itu ada hal juga kendala di situ. Tadi kritik saya tetap kalau begitu ya diperbaiki dong, jangan as usual. Ya. Jadi satu hal dari pemaparan Anda, kira-kira kita bisa simpulkan begini. Pertama, pemerintah ini betul-betul memang tidak siap menghadapi COVID ya. Kita ngomong tahun 2020 ya. Jadi 2020 ini menganggap betul-betul ini bukan hal yang serius gitu ya. Jadi itu kelihatan dari anggarannya, kemudian juga kemudian peraturan-peraturannya gitu ya.
Yang kedua, itu persoalan bahwa ternyata birokrasi kita masih melakukan sesuatunya dengan cara bisnis yang biasa-biasa saja, tidak dalam kondisi Ya, darurat. hanya sedikit sedikit ditambahi kerja keras lah, tapi Ya. menurut saya belum belum cukup untuk darurat. Atau kalau meminjam istilahnya Pak Jokowi, belum punya sense of crisis gitu yang diulang-ulang itu ya. Nah, kita dalam hal ini mendukung Pak Presiden, betul begitu. Oke, ya. Ya, Sebagai orang media saya tidak punya urusan dukung-mendukung ya. Perlu diklarifikasi. iya. Oke, Ya, mungkin perlu informasi tambahan sedikit sebelum itu ya, tentang ya, kesehatan tadi. Saya ya. ingin katakan sekali lagi, di tahun 2020 kembali terulangi, realisasinya rendah. 6 bulan hanya 20%, ya ingat ya. Waktu realisasi 20% dari 193 TG ditambahi lagi. Ya kan? Ya. Menjadi 214. Jadi kita sudah melihat, ini antisipasinya beda kan? Nah, kemudian jangan lupa sebetulnya kalau pemerintah ada duitnya kayaknya ada yang dialokasikan, dan kalau ada silpa itu berarti pemerintah punya duit secara cash, perkara itu datang dari utang soal lain. Dan jangan lupa dari yang baru-baru ini yang 214 itu klaim perawatan pasien, kemudian vaksinasi, kemudian tadi tenaga kesehatan. Ini jauh lebih baik dari 2020, udah disediain dananya. Jadi persoalannya mengerucut kepada soal manajemen merealisasikan yang harus diperbaiki. Itu kira-kira, Mas. Ya, ya, ya. Jadi Untuk kesehatan ya, untuk ya, mundur kesehatan. sedikit. Jadi kalau kesehatan dananya sudah dianggarkan, tetapi realisasinya tidak terlaksana gitu ya. Ya, ya, Ya. untuk tenaga kesehatan ya. Dan Anda melihat kemungkinan Untuk besar pada tahun 2021 ini, kalau kita evaluasi sampai pertengahan tahun ini, kemungkinan akan terjadi lagi semacam itu gitu ya. akan terjadi lagi. Ada kecurigaan saya begitu ya. Ya, dan itu sudah terbukti karena sekarang tenaga nakes juga udah mulai pada menjerit kan soal Ya. dana ini ya. Nah, padahal kan mereka ini orang yang di garda terdepan. Jadi seharusnya soal duit ini mereka harusnya udah nggak mikir lagi. Harusnya mereka biar fokus bekerja dan mempertaruhkan nyawa, waktu, tenaga dan nyawa yang mereka pertaruhkan kan. Ya, Ini Pak. ini Tapi saya ingin ingatkan, Pak, saya itu ahli fiskal sehingga saya tidak ingin melakukan prasangka buruk ya. Jadi saya melihatnya mulainya itu adalah sekali lagi soal aturan yang harus lebih pas, manajemen ya. Ya. Itu, Pak. Oke. Kalau saya belum berprasangka buruk karena masih ada dananya gitu. Ya. Sampai nanti akhir tahun seperti apa ya? Apakah kembali menjadi seperti apa? Ya, ya, tapi 6 bulan buruk banget, bukan buruk loh, Pak. Ya. 6 bulan yang berjalan ini buruk banget. Saya ingin katakan selama 6 bulan ini untuk insentif tenaga kesehatan yang lebih banyak dibayari yang tagihan tahun 2020, Pak. 2020. Jadi gampangannya tahun 2020 itu 1,07 juta orang yang dapat. Jadi 1 juta orang. Ya toh? Alokasi ingat tadi 7,7 meskipun realisasinya lebih banyak 8, berapa tadi toh 8,5, 8,5 triliun untuk 1 juta orang. Sekarang tidak diberitahu berapa habisnya sudah, tapi yang baru terlayani itu baru 430.000 nakes, kan belum nggak sampai separuh dari 1 juta. Padahal pikiran saya angka berarti kan harusnya sekitar sebutlah 2 juta orang kan yang dapat kan. Anggaran 3 kali lipat, tapi waktu lebih panjang. Dulu kan tidak dari awal tahun. Berarti kan mestinya ya sekarang itu yang sudah dapat tenaga kesehatan kalau dia normally itu ya 1,5 juta orang ini 400.000 dan match dengan anggaran yang relatif sekitar 20% terserap kan. Iya. Gitu Mas. Jadi ini agak rumit. Nanti sampean nggak bisa mewawancari saya fiskal karena saya tidak begitu tahu. Ini mestinya cari kawan-kawan yang memang ahli di detail di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan. Ya, saya hanya melihat dari angka-angka yang mengalir saja. Gitu ya. Mas, untuk kesehatan. Jadi dari angka-angka yang Anda baca tadi itu menjelaskan mengapa kemudian para tenaga kesehatan pada berteriak-teriak gitu ya, karena realisasi. Ya. Oke, kita maju ke soal perlindungan sosial, Prof. Jadi kembali saya ulang, saya sebagai orang awam pasti kalau melihat pidatonya Bu, penjelasan kepada persnya Bu Sri Mulyani akan terengah-engah. Ternyata dahsyat ya pemerintah sudah mengalokasikan luar biasa. Tapi menurut tadi saya baca tulisan Anda ada menjelaskan bahwa ini sebenarnya bagian besar itu sudah existing program gitu ya, program yang sudah ada gitu. Ada sih memang penambahan-penambahan gitu. Gimana itu penjelasannya? Ya, jadi mungkin biar sedikit fair ya, saya juga mengkritik tetapi juga mengapresiasi dulu bahwa ketika terjadi pandemi lalu terjadi perubahan APBN ya toh, salah satu yang dirubah adalah menambah pengeluaran, Mas. Ingat pengeluaran ya, bukan hanya belanja ya, terhadap mitigasi pandemi, dan waktu itu sih belum PEN kan, tapi beberapa bulan kemudian jadi ditambah PEN. Nah,
waktu itu salah satu yang ditambah klasternya kan ada berapa tadi kemarin tuh 6 ya, 6 klaster untuk PEN kan. Salah satunya klaster kesehatan sudah kita bahas, lalu ini klaster perlindungan sosial. Nah, di perlindungan sosial itu kita, jadi ini penting konsep sederhana dulu. Perlindungan sosial itu konsep besarnya Mas Heru. Di dalamnya itu ada yang namanya beberapa konsep. Jadi ada bantuan sosial salah satunya. Jadi bantuan sosial, jaminan sosial dengan social safety net. Ingat nih. Jadi bantuan sosial, jaminan sosial, lalu social safety net, 3 konsep itu dari pemerintah bukan dari saya. Nah, kalau lalu ada kata-kata bansos tunai dan sebagainya, bagian dari bansos. Ini dulu kita bungkus ya. Jadi kalau kita bicara perlindungan sosial, itu lebih luas. Jadi misalnya ketika pemerintah mengatakan membantu iuran listrik, mungkin si penerima manfaat nggak merasa langsung, orang langsung dipotong di sana, ya kan? Itu tapi kita harus mengakui secara konsep dan secara fiskal benar pemerintah mengeluarkan duit membayar ke PLN, tak masuk ke Perlinsos. Tapi kan terkesan tidak kelihatan di bansosnya. Nah, baik, itu dihitung pemerintah semua lah. Mau itu dia kasih sembako, mau dia kasih duit. Nah, waktu itu keluarlah istilah awal-awal ya, Mei, Juni, Juli, bahwa pemerintah melakukan PEN ini dan lebih khusus lagi kepada perlindungan sosial itu dengan cara scale up istilahnya. Mungkin sederhananya memperluas, memperlebar. 2 hal. Beberapa program yang sudah ada ditambahi duitnya dan ditambahi manfaatnya, cakupannya, jumlah orangnya sebaran daerahnya masuk akal Pak kalau dalam kondisi ini. Karena daripada buat program baru yang nanti mekanisme yang kita sudah tadi bicarakan 2-3 hari ini kan, itu masalah. Nah, untuk awal benar. Nah, karena itu berarti kalau kita mau katakan secara fair analisis, yang namanya antisipasi COVID adalah tambahannya, benar nggak? Jadi kalau Mas Hersu ini sangu umpamanya masih SMP ya, sekolah, sangunya biasanya 10.000 nih. Ya tahu waktu kita zaman belum COVID. Kemudian orang tuanya merasa wah ini nanti ada siapa tahu ada masalah ini ada pegangan tambahan 10.000. Makanya dihitungkan 10.000-nya. Mestinya loh ya. Nah, saya gitu. Awal-awal begitu Mas, kalau nanti saya tidak ingin menimbulkan suasana buruk ya, tapi boleh dong sebagai pembelajar ekonomi saya menelusur ke belakang. April, Mei, Juni tahun lalu loh, kelihatan pemerintah dengan bagus berkomunikasi akan ditambah sekian PKH misalnya, program keluarga harapan, jumlahnya ditambahi, penerima sembako dari 10 juta dinaikin jadi 20 juta, prakerja terlepas dari kualitas kartu prakerja ya, ditambahi dari 10 triliun menjadi 20 triliun, it's okay. Tetapi kesini-sini jumlah yang disajikan bukan tambahannya Mas Hersu, keseluruhannya. Nah, sampailah pada laporan keuangan pemerintah. Jadi laporan ini berarti kan sudah kita jelaskan kemarin, kalau sudah selesai tahun anggaran, pemerintah itu nyusun laporan. Nah, nyusun laporan lalu diumumkan sementara tanggal awal Januari. Nanti disusun yang benar sesuai dengan bukti-bukti. 31 Maret diajukan kepada BPK, diaudit. Nah, saya kan baca yang diaudit sudah, berarti it's okay toh. Nah, ternyata benar. Semua perlinsos COVID itu tidak membedakan antara yang lama dan baru. Dilaporkanlah begini untuk perlinsos ya, bukan seluruh PEN. PEN kan seluruhnya 695,43% tahun lalu ya. Tahun lalu direalisasikan 83%. Nah, diantaranya tadi kesehatan sudah kita bahas. Lalu perlinsos dialokasikan 230 triliun tahun lalu itu. Gede karena memang tadi kan darurat langsung, lalu direalisasikan tidak habis 94,9%. Terdiri dari 13 subcluster. Ini agak lebih rumit dibandingkan kesehatan, Mas. Tadi kan cuma 5. Nah, gitu. Nah, di tahun 2021 itu ditambah. Tetapi jangan lupa yang 13 subcluster tadi, ada program keluarga harapan, ada sembako, ada kartu prakerja. 3 inilah. 3 ini sebelumnya sudah ada sebelum pandemi. Menurut saya kalau mau fair, kita nggak bisa bicara 230 dong. Yang 3 ini boleh dimasukin, tapi dikurangkan ada APBN-nya. Jangan lupa kalau pemerintah negara tidak mesti masih berlaku lah. Masih Indonesia ini termasuk yang lumayan dalam pencatatan, penafsiran dan penjelasannya yang mungkin kurang masih perlu ditingkatkan. Ada APBN nih, lalu ada APBN perubahan Perpres, ya toh? Lalu di antara ini dianggap ada yang PEN.
Nah, mestinya kan mudah nih, yang PKH, yang tadi sembako, BNPT, bantuan non pangan tunai ya. Lalu prakerja yang di APBN dikurangkan, yang ini dong yang COVID, bener nggak? Ya, ya, ya. Kenapa saya ngomong begitu? Ini bukan soal angka, Mas. Bukan soal angka. Jadi ketika pemerintah mengatakan misalnya sembako sekian puluh triliun sekian juta, ya, padahal tambahannya misalnya hanya separohnya atau sepertiganya. Di masyarakat kan tidak ada urusan, Pak. Saya sebelum pandemi juga dapat. Ketika pandemi saya dapat, tidak mungkin saya merasa, oh ini karena pandemi. Yang Ya, ya. merasa karena pandemi itu yang sebelumnya nggak dapat. Atau sebelumnya dapat 10 kilo jadi 15 kilo atau duit dapat. Nah, itu dia ngerasa ini karena pandeminya. Kira-kira logikanya begitu. Karena itu menurut saya di sini terjadi mungkin bukan kecurangan ya, tapi kan agak tricky kan. Ya, ya, Harusnya ya. kan nah buat saya saya pikir sudahlah, bagaimana 2021 diulangi lagi, Pak. Jadi yang diumumkan tadi tadi yang tadi dulu aja deh. Sosial tadi kan 230,20 itu 13 subcluster, klasternya Saya kurangi 3 yang sudah ada tadi ya. Ya. Itu ternyata hanya 120, Pak. 120 apa Jadi triliun? ya 60%-nya triliun, tetapi tentu kita juga harus ngakui di 3 tadi kan ada yang beneran tambahan. Iya toh? Nah, dikurangkan lagi. Ini bukannya soal apa? Ini bukan, mohon pendengar agak sedikit sabar. Ini bukan soal utak-atik angka saja. Realnya di masyarakat, saya ulangi lagi nih ilustrasinya. Ya saya sebelum COVID sudah dapat PKH, bener nggak? Ketika ada pandemi saya dapat PKH, mungkin nggak keluarga saya, oh ini karena pandemi saya dapat PKH, kan nggak bisa begitu kan, mesti di masyarakat pun loh, bukan hanya di angka. Pastilah yang terjadi adalah dulu saya nggak dapat, sekarang saya dapat. Dulu saya dapat sekian, sekarang bertambah. Yang bertambahnya itu si keluarga tersebut mesti merasakan bahwa ini adalah karena pandemi. Disinilah masalah komunikasi publik, kemudian fiskal, dan kemudian realisasi dan dampak. Nah, jadi kita tambah lagi nih pembicaraan kita, Mas Hersu. Kita menyebut jumlah orang, jumlah daerah, alokasi. Belum tentu juga setelah direalisasikan dampak sesuai harapan. Dampak itu kan, jadi yang namanya output. Beras dibagi itu output. Nah, mau salah sasaran, mau tidak salah sasaran bukan soal. Nah, ketika dampak itu lalu analisisnya beda. Iya, outputnya terjadi, dampaknya bagaimana ini? Mohon maaf, mungkin contoh melebar. Bandara dibangun, berarti output selesai. Nah, di sini kemarin bolehlah ya sedikit nambahkan, saya sempatkan membaca selintas komen-komen di YouTube kita. Ini diaudit tidak? Ya diaudit, tetapi jangan lupa LKPP itu, ABPK itu mengaudit kecuali untuk hal-hal tertentu dengan tujuan tertentu, biasanya hanya sampai output. Loh, kalau sudah benar itu dilaksanakan, dia berupa dokumen kah, berupa barang kah, sudah dilaksanakan dan dibukti dukungan dokumennya kuat, ya dia nggak masalah sudah. Makanya wajar. Kalau soal dampak itu soal analisis lain. Jadi gini. Jadi salah sasaran itu tidak bisa. Yang bisa itu ada ininya enggak. Kalau dia bukti diterima, bahwa misalnya diterima oleh suatu rumah gitu, ya bahwa rumah itu kemudian di belakang dia jual, ada anggota yang tidak dapat, kan jadi bukan soal pemerintah lagi. Kembali ke sini tadi, saya kira inilah saat sebetulnya terlepas dari kita darurat, dan itu harus dilakukan secara darurat. Tetapi ini kesempatan buat pemerintah meringkas. Karena saya selama ini pun sebelum COVID merasa, ini pemerintah punya konsep perlindungan sosial mau 40%. Bukan hanya yang miskin loh, Mas Hersu. Di 40% terbawah ini mau dicoba oleh pemerintah untuk dilindungi, ya. Tetapi konsepnya itu tanda petik menurut saya terlalu kompleks. Ada program ini, puluhan program di masing-masing kementerian lembaga lewat TKDD, yang lalu bisa ada orang dapat 2-3 kali, bisa ada orang yang berat tidak dapat. Kemudian pertanggungjawaban dan sebagainya. Nah, mestinya COVID inilah kesempatan untuk meringkes dia. Tentu tidak harus jadi satu ya. Meringkes dia dengan ujung tombak. Kalau buat saya, nah, kembali ke yang kemarin, ujung tombak yang paling bagus itu adalah BLT, tunai. Di sini tunainya ada, Mas, baru-baru, tapi ya tadi sembako apa segala kecil. Kira-kira begitu. Jadi saya ingin memastikan masalah besar dari pengumuman, menurut saya masalah besar pemerintah tentu tidak besar ya. Terserah pemirsa lah menilai. Mengatakan perlindungan sosial dinaikkan dari 153 menjadi 187, jadi tambah 33 triliun ini karena PPKM. Itu wah gitu ya. Menurut saya 187 saja dibandingkan 2020 lebih rendah. Ya kan? 2020 itu 230. Yang kedua, itu include
program-program yang selama ini sudah ada. Jadi Ya, tidak ya, sebesar ya. itu pengaruhnya di masyarakat buat saya. Ya, ya. Belum lagi tentu ini pemerintah ada yang itu aja dicolong, ya itu bukan saya ya yang dicolong segala. Tapi mari kalau memang sudah pengalaman dicolong pada tingkat atas, kemudian tanda petik juga digerogoti di tingkat bawah ketika pada tingkat kecamatan atau apa itu, lalu pengadaan barang-barang sembako itu ada titipan-titipan, meskipun sehingga ketika saya terima 200.000 barang, keluarga itu bilang, ini kalau aku beli sendiri cuma 175.000, itu sudah umum diketahui. Nah, untuk hal-hal begini kan konsep yang dirubah. Ya, tadi BLT misalnya. Itu Mas, kalau saya melihat. Ya, jadi saya kira memang ini penting kita ada semacam imbauan lah pada pemerintah dalam situasi sekarang seperti ini, tidak perlulah pencitraan lagi karena realitasnya kan memang rakyat kita menderita gitu ya. Jadi kalau tadi membesar-besarkan bantuan, menyebutkan bantuan yang sudah ada kemudian digabung dengan bantuan baru jadi seolah-olah bantuan sangat besar, ini kan sorry to say saya mesti bilang ini praktek yang tidak jujur dari sisi komunikasi politik ya. Padahal kita kan sebenarnya tidak penting itu. Bagi kita penting adalah realnya sekarang ada situasi darurat dan itu pemerintah harus bantu. Jangan kemudian pemerintah membuat angka besar, memberikan hiburan seolah-olah angkanya besar, tapi realitasnya tidak seperti itu. Kan kira-kira begitu kalau dari sisi komunikasinya ya. Nah, problem lain apa yang Anda amati dari si kemarin pengumuman pemerintah ini dan apa yang bisa dibaca dari fiskal? Nanti mungkin kita di pertemuan berikut detailnya ya Mas ya. Tadi kan saya ulangi lagi, masalahnya 699 tadi ditambahi menjadi 744 ya. Kita bungkus 745 triliun lah kita bulatkan. Ini terbagi dari banyak klaster. Tadi kita baru bahas 2 klaster secara sepintas. Yang bansos tadi, maaf, perlindungan sosial tadi saya sudah ingatkan, itu kebanyakan memakai jalur lamanya. Tadi kita baru bicara kurang fairnya harusnya tambahannya dihitung. Saya ingin tambahkan lagi ke Mas Setsu. Pertanyaan yang lebih serius adalah, yang program-program lama itu sudah dievaluasi belum? Nah, begitu loh. Kalau Anda jalan itu Anda pakai, selama itu jalan itu banyak lubangnya, kenapa Anda pakai lagi? Nah, saya perlu beritahukan bahwa 3 program itu yang dianggap paling sangat memuaskan baru PKH, itu menurut pemerintah. Yang 2 yang lain termasuk sembako itu belum. Nah, saya ingin menyampaikan BPS, Badan Pusat Statistik kita, sayang tidak begitu banyak dibicarakan di publik. Setiap tahun, biasanya di Desember, itu dia keluar buku tentang kemiskinan. Salah satu babnya adalah melakukan evaluasi, tapi evaluasinya itu sifatnya umum ya, tidak detail. Tapi itu bisa kita mulai dari situ tentang program-program itu, Mas. Apa coba? Dia punya sampel. Jadi lewat Susenas itu kan ada kolom-kolom pertanyaan, apakah saudara dapat sembako, dapat PKH gitu loh. Dari sampel itu tentu untuk mulai menyelidiki apa yang terjadi. Semua program-program tadi itu jauh dari mencukupi, Mas. Maksudnya begini, bisa dilihat dari apakah keluarga yang berhak dapat sembako semua, ada persentasinya. Harusnya kan 100% orang berhak. Ya kita toleransi 80 misalnya. Kemudian ada 5 kelompok masyarakat, 20% yang teratas. Percaya tidak bahwa beras itu kelompok teratas 20% itu masih dapat, menurut BPS loh, bukan saya. Tentu kecil, tapi nah yang begini-begini sinyal kepada pemerintah agar itu diperbaiki. Dan kalau kawan-kawan pendengar ini di daerah sudah tahu lah beberapa PKH itu ya itu manusiawi sih, tidak juga kita soal hitam putih ya. Jadi mana-mana like dislike kepala desa atau iya pasti ada. Justru itu sistem dibuat agar meminimalisir itu kan gitu. Nah, jadi saya ingin katakan salah satu masalah di perlindungan sosial, alokasi, kemudian direalisasi, dan khusus. Tadi beda dengan kesehatan. Kesehatan ini kesulitan karena ini baru. Aturan main baru, dan kita juga harus mengakui bahwa terlepas dari tenaga kesehatannya ini baik ya. Mas Heru juga harus hati-hati loh. Yang ngurusi insentif tenaga kesehatan itu di 2 pihak loh. Administrasi di rumah sakit ya kalau orang auditor itu tetap harus curiga, Pak. Ya bisa kita percaya, tapi ini dibenerin juga. Tapi di Perlinsos lebih rumit, Pak. Ini program lama. Bahkan sejak zaman Pak SBY. Kalau ibaratnya program lama ini, kalau sudah jalanan itu ada jalan-jalan bolong-bolong segala macam. Jadi beberapa tempat kan sudah ada tukang yang tanda itu untuk bisa lewat untuk memisah ini. Nah ini dibenerin dulu. Nah, saya bicara positif. Ini kesempatan sebenarnya buat pemerintah karena situasi darurat. Kita beresin semua, diringkes.
Nah, tadi mungkin Mas Hersu agak sedikit lupa. Dulu kan saya bilang angka 380 triliun kalau mau lockdown 3 bulan Iya total kan. iya 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 iya. Nah, salah satunya adalah daripada soal tadi menambahi PKH, menambah sembako, kenapa yang tambahannya ini ke sini? Dan bahkan beberapa program lama itu diringkas. Secara terus terang saya juga bingung. Misalnya prakerja itu udah jelas dikritik, tetap saja dialokasikan besar sebesar kemarin. Betul betul. Misal, Nah, ya kan 20 triliun kecil. Kecil tapi kan ditambahkan ke sini mencukupi 380, Pak. iya Kira-kira iya. gitu. Nah, Iya. hal lain yang mudah-mudahan di pertemuan berikut saya lalu biasanya saya juga tidak sampai sedetil ini Pak ngeliatin APBN, tapi karena ini ada rasa tanggung jawab, coba saya lihat laporannya bagaimana. Itu adalah misal tentang tadi kemarin sudah bilang ada soal pembiayaan dukungan UMKM dan dukungan kepada korporasi, ya kan? Oke. Kemarin dukungan UMKM di tahun lalu itu lebih besar, 100 berapa kemarin, 120, yang korporasi cuma 60-70. Sekarang digabungkan dan cukup gede digabungkan. Jadi masih, kalau dengan penggabungan tahun lalu jadi mirip. Jadi 160 digabungkan. Tetapi tidak ada informasi tentang masing-masingnya. Hanya ada satu informasi tentang UMKM yang kecil, sehingga sementara ini jelas korporasi. Nah, supaya pendengar bisa sedikit punya gambaran, yang namanya korporasi itu termasuk BUMN di dalamnya, Pak. Bahkan Ya, utamanya BUMN. Jadi ya. apakah itu penyertaan modal ataukah pemberian pinjaman, atau Oke. bisa di SWF. SWF itu semacam kantong yang nanti bisa dipakai untuk di beberapa Itu dua tempat. hal yang berbeda saya Nah, di kira ya. situ. Ya. Nah, jadi mestinya ini kan tidak layak untuk satu klaster, Pak. Atas dasar apa? Kalau boleh saya ini saya boleh lah kalau wartawan tidak oleh. Saya sebagai seorang psikolog jadi sedikit punya prasangka buruk. Lo nggak bener dong. Masa korporasi tahun kemarin aja beda banget. Ya kan coba bayangin PMN kepada BUMN dengan bantuan kredit kepada UMKM dijadiin satu, itu kan beda Iya, 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 banget. dua hal yang berbeda. Nah, nanti besok kita juga akan bicara, Mas. Ya. UMKM yang sudah direalisasi pun apakah benar cocok dengan kondisi UMKM. Dan Yes. ada beberapa catatan lain. Cuma harus sabar. Ya. Dan Oke. saya kalau boleh mengusulkan, Pak, ya kita dingin. Ini mau ngeritik, tetapi juga ada kita lihat mana yang memang itu masih harus begitu, mana yang bisa diperbaiki dan seterusnya. Mudah-mudahan manfaat, Mas Hersu. Baik, terima kasih Prof. Awalil. Jadi untuk pemirsa, saya ingatkan bahwa ini memang kajian ini sangat berat, ini menyangkut fiskal. Jadi dan ini akan saya adakan secara berkala karena ini merupakan literasi yang saya kira sangat penting untuk memahami. Karena sebenarnya setannya itu kalau di yang detail-detailnya itu ya. Ya. Kalau kita lihat besaran-besarannya kayaknya wah banget, tapi begitu kita masuk, kita ketemu setan-setan yang bersembunyi di rincian fiskal itu. Kita akan terus bongkar nanti supaya setan-setannya keluar dari rincian-rincian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.